Anak Baldia News sore bersama saya Diandra Mukni. Pemirsa, kemacetan terjadi di ruas tol layang MBZ dan tol Jakarta Cikampek menuju tol Trans Jawa di hari kedua Lebaran. Kemacetan sejak Minggu pagi ini bahkan terpantau mencapai lebih dari 21 km. Dari pantauan udara, kemacetan parah terjadi sejak pagi pukul 9 hingga Minggu siang. Volume kendaraan didominasi oleh mobil pribadi dan bus umum dengan tujuan mudik dan berwisata. Dua titik kemacetan utama yakni di kilometer 48 merupakan titik pertemuan antara tol layang MBZ dengan tol Jakarta Cikampek. Sedangkan di kilometer 57, kendaraan yang keluar masuk rest area untuk beristirahat dan mengisi bahan bakar. Meski polisi memberlakukan rekayasa lalu lintas berupa kontraflow dari kilometer 47 hingga kilometer 65, arus kendaraan belum sepenuhnya terurai. Sementara itu pemirsa, kemacetan panjang terjadi di ruas tol Jagorawi. Kemacetan ini terjadi imbas meluapnya Kali Cipinang hingga tumpah ke sebagian ruas jalan tol Jagorawi. Pihak Jasa Marga telah menurunkan 4 unit pompa untuk menyedot tumpahan air di ruas jalan. Penyedotan dilakukan agar arus lalu lintas di tol Jagorawi yang menuju Bogor bisa kembali normal. Dan pemirsa, selanjutnya kita akan memantau situasi arus mudik dan balik lebaran di sejumlah titik. Sudah ada Rudi Setiawan di kilometer 55 tol Jakarta Cikampek dan Wenda Nura di stasiun Pasar Senen Jakarta. Selamat sore rekan-rekan, kita ke tol Jakarta Cikampek terlebih dahulu. Rudi, sejak pagi tadi kemacetan terjadi hingga 21 km. Apakah sore ini masih terjadi kemacetan panjang? Ya, Diandra dan pemirsa, selamat sore. Kami informasikan update terkini untuk di ruas jalur tol Jakarta Cikampek dan tol MBZ. Pada sore hari ini memang masih terpantau ramai dan lancar. Memang berbeda dari pagi sampai sore hari. Tadi terpantau bahkan sampai ke padatan mencapai kurang lebih 21 kilometer lebih. Di mana arus lalu lintas ini yang datang dari arah Jakarta menuju ke arah gerbang tol Cikatama, dan memang di sini ada beberapa kendaraan ini didominasi yaitu oleh kendaraan pribadi maupun kendaraan bus dan pariwisata. Dan ini merupakan yang paling dari hari Lebaran pertama dan Lebaran kedua ini paling terparah. Artinya ini kondisi saat ini baru mencair, walaupun kondisinya saat ini seperti ini yang bisa saya gambarkan. Ini baru mencair sekitar kurang lebih jam 4 lebih, maksud saya jam 16.00, di mana arus kendaraan lalu lintas yang mengarah dari MBZ sendiri sudah mencair karena memang ada beberapa titik yang sudah dinormalisasi kembali. Di antaranya itu kontraflow juga yang tadinya sempat tadinya diberlakukan, kini kembali dibuka dua arah, di mana untuk arus lalu lintas saat ini juga arus balik kendaraan ternyata juga pada menjelang sore hari ternyata kondisinya semakin ramai. Bahkan kedua arah, Diandra dan pemirsa, saat ini sangat cukup ramai. Berbeda dengan pagi, kalau dari arah Cikampek menuju ke arah Jakarta ini tadi pagi sempat lenggang dan normal. Dan sekarang pada pukul sore ini menjelang sore menjelang maghrib ini arus lalu lintas dari arah tol Cipularang maupun dari tol Cipali kondisinya saat ini justru lebih ramai dari arah Trans Jawa. Ya, untuk dari arah Jakarta sendiri masih terpantau kondisinya lancar, namun berbeda untuk volumenya. Kalau melihat dari volumenya saat ini, terpantau arus lalu lintas juga tidak ada penumpukan baik di kilometer pertemuan antara Jakarta Cikampek MBZ dengan tol Jakarta Cikampek dan MBZ, dan juga kemudian di rest area kilometer 57 yang menjadi titik simpul kepadatan. Dan kini saya melihat di sini kondisinya sudah agak berbeda dengan kondisi yang pada siang hari ini. Ya, jadi sekitar pukul 4 sore memang sudah mencair, namun sekarang kondisinya yang justru kedua arah ini sudah mulai ramai. Jadi kedua arah cukup ramai, Diandra.
Ya, sementara itu Diandra yang dapat kami informasikan dari ruas tol Jakarta Cikampek tepatnya yaitu saya berada di kilometer 56. Baik, terima kasih Rudi Setiawan melaporkan langsung dari Tol Jakarta Cikampek. Selanjutnya kita ke Stasiun Pasar Senen. Selamat sore Wenda, bagaimana situasi di Stasiun Pasar Senen sore ini? Ya, selamat sore Diandra dan juga pemirsa. Meskipun hari ini memasuki hari kedua Lebaran Idul Fitri 2026, tapi untuk aktivitas di Stasiun Pasar Senen ini masih menunjukkan keramaian yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan hari biasa pada umumnya. Namun tentunya terpantau untuk aktivitas di Stasiun Pasar Senen saat ini masih terbilang kondusif karena memang jika dibandingkan dengan pada saat arus mudik kemarin di Stasiun Pasar Senen untuk aktivitasnya saat ini cenderung menurun. Namun Diandra dan juga pemirsa, jika kita berbicara mengenai data untuk angka keberangkatan juga ini masih cenderung tinggi, yakni masih ada di angka lebih dari 19.000 penumpang yang akan diberangkatkan dari Stasiun Pasar Senen. Dan angka ini memang menurun jika dibandingkan pada saat arus mudik kemarin, di mana pada saat arus mudik kemarin rata-rata keberangkatan adalah 22.000 penumpang per harinya. Sedangkan untuk angka kedatangan sendiri, Diandra, pada hari ini sudah mulai menunjukkan peningkatan, di mana pada sebelumnya angka kedatangan ini di angka sekitar 11.000 penumpang. Namun pada hari ini akan ada lebih dari 15.000 penumpang yang akan tiba di Stasiun Pasar Senen. Dan angka ini menunjukkan berarti memang masih banyak masyarakat yang melakukan perjalanan mudiknya, namun juga sudah banyak juga masyarakat yang sudah kembali tiba ke Jakarta tentunya untuk menjalankan aktivitas sehari-hari biasanya mereka begitu. Dan Diandra, dan untuk periode arus mudik dan juga arus balik di Stasiun Pasar Senen ini diprediksi akan terjadi hingga tanggal 1 April 2026, dan berdasarkan informasi yang kami terima sejak tanggal 23 Maret hingga 1 April 2026 ini masih tersedia lebih dari 200.000 tiket. Jadi untuk Anda pemirsa yang masih berada di kampung halamannya dan berencana untuk kembali ke Jakarta menggunakan moda transportasi kereta api khususnya yang akan tiba di Stasiun Pasar Senen, disarankan untuk segera membeli tiket perjalanan Anda selama persediaan masih ada, karena memang setiap harinya ini semakin menipis ketersediaan tiketnya mengingat antusias masyarakat yang bepergian menggunakan moda transportasi kereta api ini sangat tinggi begitu. Dan terus dari pihak KAI juga terus menghimbau agar terus berhati-hati terutama terhadap barang bawaan agar tidak ada yang tertinggal baik di area stasiun ataupun di rangkaian kereta. Dan kembali ke Anda, Diandra. Baik, terima kasih Wenda Nura melaporkan langsung dari Stasiun Pasar Senen Jakarta, dan sebelumnya ada Rudi Setiawan dari kilometer 56 Tol Jakarta Cikampek. Selamat sore rekan-rekan, selamat kembali bertugas. Pemirsa, exit tol Parung Kuda Sukabumi dipadati ribuan kendaraan yang menuju ke kawasan wisata Pelabuhan Ratu dan Ujung Genteng. Kemacetan pun terjadi hingga 2 km di arah menuju kota Sukabumi. Kepadatan arus lalu lintas terjadi di sepanjang jalur arteri Parung Kuda Cibadak. Antrian kendaraan mengular sepanjang 2 km dari pintu keluar tol Parung Kuda hingga Simpang Cikidang. Kemacetan terjadi karena adanya penyempitan jalur dari 3 menjadi 1 jalur. Selain itu adanya sejumlah titik persimpangan turut menjadi penyebab kemacetan. Demi mengurai kemacetan, personel dari Satlantas Polres Sukabumi diterjunkan untuk mengatur arus lalu lintas. Kepadatan kendaraan ini diprediksi akan terus terjadi hingga Minggu malam. Kita ke informasi lain pemirsa, warga Lampung memanfaatkan libur lebaran dengan mengajak keluarga berlibur. Kepadatan pengunjung terjadi di kawasan wisata Krakatau Park. Krakatau Park Lampung dipadati pengunjung dari berbagai daerah. Dalam rangka libur lebaran, banyak masyarakat yang mengajak keluarganya untuk berwisata. Krakatau Park merupakan taman bermain terbesar di Lampung. Harga tiket masuk dibanderol Rp65.000 hingga Rp200.000 untuk tiket terusan. Taman wisata ini buka dari pukul 9 hingga pukul 17.00 waktu Indonesia